Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, iman, serta Islam. Dan sholawat beserta salam tetap kita selalu sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu setiap harinya kita kumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yuk, kita awali hari ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bareng-bareng yuk. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita harus menjawabnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan diam aja. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu. Hal itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita mendengar ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjawabnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diam aja ya. Berkenaan dengan hadis tersebut, tausiah yang akan Abi sampaikan pada pagi hari ini yakni berjudul 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu? Marilah kita simak dan perhatikan ya. Sebelumnya, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apa kabarnya semua hari ini? Sehat? Masih lancar dalam puasanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dilancarkan sampai dengan akhir Ramadan nanti ya. Dan semoga dapat meraih predikat takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik dalam ibadahnya ya. Dan tentunya hari ini tetap semangat selalu dalam mengikuti pelajaran ya. Walaupun daring, kita harus tetap semangat dan juga harus giat menghadapinya. Karena memang dalam kondisi pandemi ini itulah yang dapat kita lakukan, dan semoga kita berdoa kondisi pandemi ini segera menghilang dan kita dapat berjumpa lagi, belajar seperti biasanya di sekolah kita yang tercinta yakni SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari simak dan perhatikan ya. Malaikat Jibril pernah berdoa dan doanya dikabulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan
namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka aku pun berkata, amin. Dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Ya. Dari penjelasan hadis-hadis tersebut, yakni tadi yang pertama adalah malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya adalah celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maksudnya apa? Celakalah orang yang berada di bulan Ramadan namun dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dia tetap tidak melaksanakan sholat, dia tidak mengikuti puasa, dia tidak beribadah seperti tadarus Al-Quran dan memperbanyak sunnah-sunnah yang lain, dan juga tidak serius di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih punya kedua orang tua utuh atau punya salah satunya, yakni kita harus patuh sehingga kita dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita, karena ridho Allah adalah tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Jika kita rajin sholat, rajin puasa, dan lain sebagainya, namun kita durhaka kepada orang tua kita, maka itu tidak ada nilainya karena kita telah melakukan dosa besar, ya. Dan yang terakhir, celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat untukmu. Maksudnya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, yakni apabila disebutkan di hadapan kita nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menjawab dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, maka celakalah dia, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaminkan hal itu, ya. Jadi apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita jawab dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan males lidahnya, ya, karena nanti kita sangat menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad. Untuk itu jangan malas-malas untuk mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diucapkan nama Nabi Muhammad, ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan di pagi hari ini. Baiklah, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, ya.